Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Kara Ministry yang ke-13 ya. Wow, luar biasa. Selamat pada Jonathan Patriasina, Ibu Ina dan semua tim leadership yang ada, khususnya yang di Melbourne. Saya sendiri sempat beberapa kali hadir dan berfellowship dengan kalian semua. Jadi sekali lagi selamat. Tentu perjalanan selama 13 tahun ini tidak mudah, ya penuh dengan tantangan, apalagi sekarang masih lockdown, ya. Jadi selamat sekali lagi. Saya juga mau ucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, leadership teaching yang sangat luar biasa oleh Pak Pendeta Arifin yang menjadi senior dan panutan saya juga. Minta maaf tadi video saya harus off, bukan berarti saya nggak mendengarkan, tapi karena saya harus sharing internet sama istri saya yang juga ada Zoom meeting ya, gitu. Nah, berharap ini bisa tidak terganggu. Terima kasih untuk sharingnya, Pak Pastor Arifin. Belajar selalu dari beliau, dari keberanian beliau, dari iman beliau, dan dari apa yang sudah dicapai sampai hari ini ya, luar biasa. Buat saudara yang nggak tahu, Jonathan Patriasina adalah one of the few person ya yang saya datangi waktu saya lagi bingung ada di persimpangan jalan ya. Waktu itu saya masih memimpin Jakarta Praise Center Youth Ministry yang jalan sudah 2 tahun lebih ya. Tapi saya merasa ada panggilan Tuhan untuk mendirikan jemaat. Saya nggak mau jadi gembala sidang. Dan saya bergumul pribadi selama berbulan-bulan. Akhirnya saya datang ke Jonathan. Dan Jonathan adalah salah seorang yang memberitahu saya apa saja hal-hal utama yang perlu saya buat. Mungkin dia udah lupa atau dia masih ingat, mudah-mudahan dia masih ingat. Tapi apa yang menjadi nasihatnya itu sangat tepat dan saya lakukan, dan itu yang membuat kenapa kita bisa ada sampai hari ini ya, gitu. Karena Jonathan memberikan advice untuk kita start dengan benar, punya fondasi dengan baik. Saya masih ingat dia bilang kumpulkan beberapa teman core team lebih dahulu, mulai tulis apa yang kamu mau buat, apa yang jadi misi kamu, apa yang jadi visi kamu, dan lain sebagainya. Saya rasa saya masih punya catatannya. Saya rasa saya masih punya catatannya somewhere di my locker. Tapi untuk itu saya nggak pernah lupa. So, ya kita nggak akan pernah ada sampai seperti hari ini kalau nggak gara-gara nasihat dari saudara Jonathan Patriasina. Itu sebabnya saya selalu honor our relationship, respect sama apa yang dia lakukan, dan selalu ingin come alongside untuk membantu dia in any which way I can. Ya, it's an honor untuk bisa diminta bicara di webinar atau event kali ini. Saya diminta lebih banyak bicara mengenai personal leadership. Jadi tadi kita sudah dengar dari Pastor Arifin, tapi saya lebih akan touch tentang personal leadership. Sebagai leader, tugas seorang leader itu adalah make decision, ya gitu. Believe it or not, setiap hari sebagai seorang leader itu kita harus make decision. Ya, big decision, small decision, itu tugas seorang leader. Berbeda dengan tugas seorang manajer. Manajer itu lebih ke arah follow through ya, itu meneruskan apa yang sudah diputuskan atau menjaga apa yang sudah diputuskan, ya memastikan yang sudah diputuskan itu bisa dilakukan dengan baik. Tetapi seorang leader sama juga seperti tadi kalau kita dengarkan semua yang dibicarakan oleh Pastor Arifin ya, itu basically adalah decision making gitu. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai seorang leader. Nah, masalahnya
bagaimana kita membuat keputusan dengan benar ya. Kita nggak pernah bisa buat semua keputusan dengan benar pastinya gitu. Tetapi ada alat bantu yang kita bisa punya, yaitu kita itu mengambil keputusan selalu berdasarkan nilai. Selalu berdasarkan nilai. You know? Every decision is a value judgment. Setiap keputusan itu merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan nilai. Jadi, semakin kita jelas dengan nilai-nilai yang kita punya, semakin mudah kita membuat keputusan. Saya ulangi sekali lagi. Semakin kita jelas dengan nilai-nilai yang kita punya, semakin mudah untuk kita membuat keputusan. Ya, kalau saudara mempunyai nilai tentang kesehatan hari-hari ini ya, saudara jelas itu tentang kesehatan, tentu Anda akan sangat mudah untuk membuat keputusan kalau mau diajak makan. Ya udah jam 9 malam diajak makan gitu. Saudara, meskipun makannya di restoran enak banget dan lain sebagainya, tapi kalau saudara punya nilai yang jelas, maka saudara akan mudah untuk bilang no, thank you, karena ini sudah jam 9. Umpamanya seperti itu ya. Jadi every decision is a value judgment. Jadi kalau kita punya value yang jelas, value itu akan guide our thinking, akan memelihara ya, mengarahkan juga cara kita berpikir. Ya. Nah, jadi keputusan itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang. Nah, masalahnya kita ini jarang diajarin soal nilai gitu. Makanya banyak orang bingung ya. Gitu, bingung untuk memutuskan sesuatu, apalagi kalau yang ditawarkan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik kelihatannya, sesuatu yang menjanjikan gitu. Karena jelas bahwa orang-orang tersebut nggak punya clear value. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk mengajarkan atau sharing kepada saudara semua. Tentu dalam kesempatan ini saya berharap bukan cuma saya yang memberi, tapi saya juga bisa menerima. Kita belajar bersama-sama. What is value? Apa itu nilai? Nilai adalah apa yang penting buat saudara. What is important for you? Apa yang penting buat saudara? Untuk saudara ikut session ini hari ini aja, itu menunjukkan nilai saudara. Saudara bisa buat berapa hal yang lain pagi hari ini atau siang hari ini atau dimanapun saudara sekarang berada, tapi saudara mengambil keputusan untuk hadir di webinar ini merupakan satu value judgment ya. Oh, ini mungkin buat saudara merupakan sesuatu yang penting, jauh lebih penting daripada jalan-jalan di mall hari Sabtu atau apa namanya pergi keluar dan lain sebagainya. Ya, value adalah what's important to you. Yang kedua, value itu adalah what you stand for. Apa yang saudara percayai. Ya, what you live for. Apa yang saudara hidupi. Ini yang membedakan value dengan sekedar wishful thinking. Ya, ada orang-orang yang saya sering kali lihat di perusahaan, ya, atau di restoran, institusi, bahkan di gereja, mereka tulis value mereka. Ya, atau baik itu di dinding atau di mana-mana mereka tulis value mereka, tetapi saya tidak lihat value itu dikerjakan buat mereka di institusi mereka atau di gereja mereka atau di restoran mereka. Nah, itu namanya wishful thinking. Itu cuma berangan-angan mereka punya value tetapi tidak dikerjakan, karena value akan selalu kelihatan dalam keputusan dan juga akan kelihatan dalam tindakan yang dilakukan. Ya, value adalah what you are willing to pay the price for. Ya, harga yang saudara ingin bayarkan. Saudara bisa, ini nggak ada hubungannya dengan uang, punya banyak uang apa enggak ya. Gitu. Saya kasih contoh yang sering kali saya katakan, kalau saudara mau beli sepatu,
beli tas umpamanya. Saudara jalan-jalan ke mall, yang biasanya kita lakukan adalah kita lihat-lihat dulu kan, lihat-lihat di toko yang jual sepatu, yang jual tas. Biasanya kalau kita nggak tahu mau beli yang merek mana dan lain sebagainya, biasanya kita akan lihat Windows display dulu. Ya kan, apa yang di display, apa yang ditaruh di kaca sebelum kita memutuskan untuk masuk. Karena kita nggak mau salah masuk, betul nggak ya? Kita lihat dulu. Nah, kalau di kaca kita lihat tiba-tiba ada yang bagus, waduh itu menarik tuh, kelihatannya bagus tuh. Itu baru kita memutuskan untuk masuk ke dalam. Nah, waktu kita masuk ke dalam, kita tanya sama orang yang mana, atau kita cari mana sih yang ada di luar itu. Dan begitu kita ketemu barangnya, yang pertama kali kita lihat, ini kita ngaku aja semua, yang pertama kali kita lihat biasanya bukan size-nya. Yang pertama kali kita lihat bukan ukurannya, kali kita lihat bukan mereknya, tapi kita lihat harganya berapa, gitu ya toh. Nah, waktu kita ngelihat harganya, ada dua keputusan. Kalau kita bilang, buset, gitu. Ini sepatu apaan ini 2,5 juta, gitu umpamanya. Ya toh. Maka nilainya itu yang membuat kita mengambil keputusan untuk kembalikan lagi. Apapun alasannya. Mungkin alasannya, wah, kurang bagus nih, gitu. Padahal alasan yang sebenarnya adalah nilainya terlalu tinggi buat kita, gitu ya. Lalu kita buru-buru keluar, ya, buset sepatu gitu aja 2,5 juta umpamanya. Tetapi ada juga orang-orang yang kemudian lihat, wah bagus juga nih, gitu. Boleh nggak saya minta nomor saya? Gitu. Ini nggak ada urusannya dengan punya uang apa tidak. Mungkin saja orang yang memutuskan untuk membeli bukan orang yang lebih punya uang daripada orang yang menolak untuk memberi. Tetapi masalah value adalah apa yang saudara mau atau sanggup bayarkan. Yang berikutnya, value adalah what you are willing to work on. Apa yang saudara mau kerjakan. Apa yang saudara mau kerjakan. Bukan cuma sekedar apa yang saudara inginkan, tapi sungguh-sungguh mau kerjakan. Nah, biasanya, ya toh, saya bisa tahu value seseorang dari apa yang dia tolak. What you say no to, yaitu reveals your value. Terutama pada saat saudara ditawari sesuatu yang enak, sesuatu yang menguntungkan mungkin, sesuatu yang menggairahkan mungkin, tapi saudara berani ngomong tidak, itu menunjukkan value. Kalau ditawari sesuatu yang jelek terus ngomong tidak, ya itu gampang. Everybody, semua orang bisa lakukan itu. Tetapi kalau ditawarkan sesuatu yang enak, mamanya saudara ditawarin uang, ya toh, mau disogok ditawarin uang besar banget. Tapi karena saudara pegang value, saudara mau hidup bersih, saudara tidak mau korupsi dan lain sebagainya, saudara tolak uang yang besar itu menunjukkan nilai saudara. Ya, what you say no to, apa yang saudara berani katakan tidak terhadap sebuah tawaran yang menggiurkan, tawaran yang baik, ya, atau bukan baik kalau hal ini tawaran yang bisa menguntungkan saudara, tapi saudara berani katakan tidak. Nah, itu menunjukkan nilai saudara. Saya masih ingat ada salah seorang atlet nasional ya yang jadi teman baik saya. Gitu. Saya masih ingat dia diajak ya di suatu kesempatan dia diajak untuk makan gitu setelah kebaktian karena ternyata dia bisa keluar pelatnas kalau hari Minggu. Dia diajak makan malamnya. Tetapi diajak makan di restoran yang enak. Tetapi dia bilang, no, saya harus kembali ke pelatnas. Saya harus berlatih. Jadi apa yang dia katakan tidak, itu menunjukkan value yang dia pegang. What a person value is the measure of that person. Apa yang orang itu
nilai yang orang itu pegang merupakan ukuran daripada orang tersebut. Nah, value ini akan termanifestasi, seperti yang tadi saya bilang, value ini akan termanifestasi dalam action, dalam tindakan saudara. Ya. Value ini akan termanifestasi dalam tindakan saudara. Dan value ini juga akan termanifestasi dalam prioritas-prioritas yang saudara buat. Ya. Nah, kalau saudara sudah mengerti ini, maka saya akan teruskan lagi bahwa saudara akan selalu ditantang oleh value yang saudara pegang. Saudara akan selalu ditantang oleh value yang saudara pegang. Selalu. Selalu. Ya. Umpamanya, saudara, saya share ya, salah satu value yang saya pegang dari dulu, karena saya diajar orang tua saya juga seperti itu, adalah tepat waktu, on time. Saya masih ingat waktu saya masih salah satu pelajaran yang dalam hidup saya, kenapa saya pegang value ini, karena saya masih ingat waktu saya masih SMP atau SMA gitu, saya itu suka sepak bola ya, sampai sekarang masih suka sepak bola. Tapi sekarang nggak main, tapi nonton doang. Saya itu diajak sama temannya papa saya, temannya papi saya untuk nonton sepak bola di GBK ya sekarang namanya. Nah, tapi di jam sebelum saya dijemput, ya beberapa menit sebelum saya dijemput, itu saya belum siap-siap. Saya masih ingat papa saya panggil saya, kemudian marahin saya, kenapa saya belum siap-siap? Karena saya mau dijemput sudah. Kan udah dikasih tahu mau dijemput jam segini. Dan kejadian itu tidak pernah saya lupa sampai hari ini. Dia bilang, kamu harus menghargai waktu orang lain. Kamu harus bisa menghargai waktu orang lain. Jangan sampai orang harus menunggu kamu. Kamu yang harus tunggu orang. Apalagi ini orang yang lebih senior, lebih tua dari kamu. Dan one lead to another, terus saya sekolah atau menjalani masa kuliah saya di Belanda, orang Belanda itu apalagi ya, itu tepat waktunya luar biasa. Bahkan kita ini kalau nunggu bus, ya di halte bus itu ada jam, exactly jam bus lewat jam berapa. Jadi kalau kita di hari dingin, kita bisa tahu persis gitu. Kita nunggu bus jam berapa, harus lari ke halte supaya kita nggak nunggu terlalu lama kedinginan. Jadi value sangat penting dan harus kita pegang. Nah, tapi karena saya pegang value-nya itu on time, saya diuji terus. Ya, mulai dari saya masih ingat pertama-tama kali kita kebaktian dulu, worship leader akan bilang begini, yang datang baru sedikit. Ya kita udah siap-siap lagu bagus-bagus nih gitu. Ya kita udah latihan, tunggu deh sebentar. Tunggu sebentar. 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh. Saya bilang no. Mulai sekarang. Wah, nanti sayang. No, saya bilang mulai sekarang. Saya kasih tahu tapi saya kasih peringatan sama mereka, saya kasih penjelasan sama mereka. Kita harus menghargai yang sudah hadir lebih daripada yang belum tentu hadir. Saya bilang ya, kita harus menghargai yang sudah hadir lebih daripada yang belum tentu hadir. Nah, kalau kita nunggu, kasih waktu lagi 5 menit, 10 menit, berarti kita lebih menghargai yang belum tentu hadir daripada yang sudah hadir di depan mata. Itu ada yang salah dengan kita, saya bilang gitu. Ya, tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Kita harus rubah kebiasaan ini. Dimulai dari mana? Kita nggak bisa dikte mereka, tapi kita bisa dikte diri kita sendiri. Nah, itu awalnya ya.
Kenapa dari JPCC segala sesuatu sampai hari ini kita nggak pernah terlambat, dan kita bahkan orang datang jauh lebih dulu ke gereja, duluan malah sekarang daripada sebelumnya. Dan ada kebiasaan orang yang datang, ya toh, dengan santainya datang. Saya cuma mau dengar khotbah, saya nggak suka puji-pujian. Jadi ada grup tertentu yang datangnya itu selalu terlambat 20-30 menit karena dia tahu kira-kira 30 menit ini selesai praise and worship, baru dia datang hanya untuk dengar khotbah. Suatu hari, karena saya ditantang dengan nilai yang saya pegang, suatu hari saya rubah susunan kebaktian, saya khotbah dulu. Jadi begitu kita pembukaan, ya doa, ya tuh, terus saya langsung naik, saya khotbah. Dan pada saat 30 menit orang-orang ini pada datang, pada kelabakan, loh, sudah khotbah, waduh, ini siap, ini kenapa nih? Dan saya udah mau selesai khotbahnya, baru kemudian puji-pujian. Ini adalah salah satu dari cerita. Saya ditantangin terus sampai hari ini. Karena saudara akan selalu ditantang dengan nilai yang saudara pegang. Ada grup musik yang bikin konser, kita yang harus hosting, kita yang harus jadi yang menyelenggarakan. Ternyata kebiasaan lama itu kalau organize konser, bilangnya begini, kalau mau mulai jam 8, mereka bilang akan mulai jam 7 di undangan. Mereka berharap orang-orang datang, yaitu jam 7 udah pada ngumpul, masuk dulu, ntar kalau udah banyak jam 8 baru mulai. Saya bilang kita harus rubah nih. Ini nggak bener ini, gitu. Ini membohongin orang ini, gitu. Ya toh, saya bilang kalau kita bilang jam 7, ya jam 7 mulai, gitu. Kita nggak boleh mundur. Kalau kita mau orang datang lebih awal, kita bilang pintu dibuka jam 6.30, jam 7 kita mulai. Kita harus menghormati yang sudah datang lebih dahulu. Dan betul, suatu kali waktu kita hosting sebuah grup musik, mereka bilang jam 7.30 mau mulai, undangan juga bilang 7.30, jam 7.30 belum mulai. Ini grup musik ternama yang kita hosting. Saya langsung alarmnya berdiri semua, 7.30 nggak mulai. Saya ada di tempat duduk penonton. Saya langsung kasih kode sama salah satu staf saya bilang, coba ke belakang, bilang sama mereka, 7.30 sudah lewat. Kalian bilang, kalian mau mulai 7.30. Sekarang mulai. Mereka kirim berita lagi sama saya melalui orang ini. Mereka bilang, kebiasaan kami di mana-mana, kita selalu kasih kesempatan lagi 1/2 jam buat orang untuk datang lagi. Gitu. Ya, baru kita mulai. Di seluruh dunia kita lakukan hal seperti itu. Saya bilang, kamu ada di Jakarta, dan kamu ada di JPCC. You better start now, or you never start. Kemudian 5 menit kemudian mereka semua muncul. Ya, saya cerita ini karena saya mau kasih tahu, saudara akan selalu ditantang dengan nilai saudara pegang. Saudara bilang, saudara pegang kekudusan, gembar-gembor di mana-mana tentang kekudusan. Guess what? Saudara akan ditantang di area apa? Di area kekudusan. Saudara pegang, saya pegang integritas. Integritas adalah value saya. Ya nggak apa-apa, that's good. Maka saudara akan ditantang dalam soal integritas. Jadi, you will be challenged by the value that you are holding. Ya. Nah, peace, damai, itu saudara akan dapatkan kalau your action align with your value. Damai itu akan didapatkan kalau nilai saudara itu selaras dengan kelakuan saudara. Ya. Damai itu adalah akibat. Akibat kalau nilai yang saudara pegang itu sama dengan kelakuan saudara. Tapi kalau saudara
bilang saudara nilainya ini, tapi kelakuan saudara berbeda, saudara pasti nggak punya damai dalam dirimu sendiri. You will be akan merasa confused sendiri, saudara tidak akan merasakan damai. Nah, value yang saudara pegang, nilai yang saudara pegang itu menentukan bagaimana orang memperlakukan saudara. Dan nilai yang saudara pegang itu juga menentukan bagaimana orang melihat saudara. Saya pernah lihat nggak? Tadi kemarin baru saya ajarin anak saya, gitu, karena udah mulai besar, yang umurnya udah 20 mau 21. Saya bilang, pernah lihat barang di sale nggak? Barang di diskon nggak? Biasanya ditumpuk dalam satu keranjang, ya, ditulis diskon 75%. Kita suka, saya nggak tahu saudara suka apa nggak. Saya suka barang diskon juga, dan saya suka memperhatikan orangnya. Nah, terus saya tanya sama anak saya, apa yang biasa dilakukan sama orang? Biasanya mereka mengelilingi baskom tersebut, kalau katakanlah di baju, ya, ambil baju, lihat, kalau nggak suka, lempar lagi, ubek-ubek, ambil lagi yang lihat, kalau nggak suka, dilempar lagi. Kenapa mereka lakukan itu? Karena itu barang diskon. Saya tanya sama anak saya, apakah mereka lakukan sama barang yang nggak didiskon? Enggak sih, barang nggak didiskon itu terlipat rapi, bahkan ada yang dirantai kadang-kadang. Ada yang ada di dalam kaca, kita harus minta dulu buka kacanya baru, karena harganya berbeda. So, jadi kalau kita diperlakukan dengan tidak baik sama orang, dan kebanyakan orang memperlakukan kita yang sama, jangan kita marah dulu. Kita harus cek nilai yang kita pegang. Ya. Nah, value datangnya dari mana sih? Value itu datangnya dari identitas diri. Dari identitas diri. Identitas diri itu apa? Identitas diri itulah cara kita memandang diri kita sendiri. Lensa yang kita pakai untuk memandang diri kita sendiri. Ya. Makanya kenapa harganya Mercedes itu beda dengan harganya Mazda. Ya. Karena mereka punya identitas diri yang berbeda. Cara mereka melihat diri mereka sendiri totally berbeda. Dan mereka punya pasar sendiri-sendiri, jangan salah. Mereka punya pasar sendiri-sendiri. Tapi identitas itu didapatkan dari cara pandang kita, value kita dapatkan dari cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Dari identitas diri kita dapatkan yang namanya harga diri. Nah, seorang leader harus punya nilai atau yang saya sebut dengan healthy self-image. Seorang leader itu harus punya healthy self-image. Ya, cara pandang yang sehat tentang dirinya sendiri. Karena ini yang menentukan apakah dia itu secure leader apa tidak. Seorang pemimpin yang aman dengan dirinya sendiri apa tidak. Saya nggak heran kalau kita belajar di Alkitab bahwa Tuhan itu seringkali harus dealing, ya, berhubungan dengan identitas diri seseorang lebih dahulu sebelum dia bisa pakai orang tersebut. Contoh Musa saja, gitu. Ya toh, Tuhan itu sudah mewahyukan rencananya, bicara sendiri sama Musa bahwa Tuhan akan pakai dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia harus menghadap ke Firaun dan lain sebagainya. Si Tuhan itu udah kasih tahu rencananya sama Musa. Ya. Banyak anak-anak muda yang juga mungkin digarap sini juga banyak, ya, yang hari-hari ini pengen tahu sih. Makanya pelajaran tentang the purpose of God itu, itu salah satu pelajaran yang paling banyak diminta hari-hari ini, ya. Apa sih the purpose of God in our lives? Apa sih tahu kehendak Tuhan itu seperti apa sih, dan lain sebagainya. Menurut saya ada yang lebih fundamental daripada mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu identitas diri yang benar. Itu harus kita punya. Sebab rencana Tuhan itu selalu besar. Selalu besar. Selalu seolah-olah beyond our reach. Seolah-olah, ya, quote-unquote, beyond our reach. Atau melebihi jangkauan kita. Itu sebabnya kita mesti pakai iman. Gitu. Saya juga hal yang sama. Jonathan ini mungkin, Pastor Jonathan ini mungkin juga saksinya. Dulu saya merasa, mana mungkin lah
Mana bisa lah gitu. Kalau saudara ingat, kita ini panggilan Tuhan atas hidup saya untuk mendirikan jemaat itu tahun 98. Ingat ya, 98 itu lagi masa apa namanya, jatuhnya presiden kita yang kedua diganti, dan ada riot, ada keributan luar biasa di Jakarta ini dan lain sebagainya. Justru di tengah keadaan yang seperti itu, ya, Tuhan bicara sama saya, suruh saya bikin gereja. Saya tuh sampai bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini nggak punya TV kali ya di surga, nggak tahu apa yang terjadi. Keadaan lagi kayak gini, dia mulai suruh saya, enak-enak aja, saya bilang gitu. Nah, rencana Tuhan itu selalu besar. Nah, kalau kita nggak punya cara pandang yang sehat tentang diri kita sendiri, seperti yang tadi Pastor Arifin katakan, ya toh, maka Tuhan nggak bisa pakai kita. Tapi ini yang luar biasa, Tuhan mau willing, Tuhan tuh mau untuk bersabar, sama seperti dia bersabar dengan Musa. Ya toh, dia bersabar juga dengan saya. Saya pikir dia bersabar dengan semua kita, untuk bikin betul kita punya cara pandang kita tentang diri kita sendiri dulu. Karena itu yang menjadi dasar sebelum kita bisa menjalankan rencana Tuhan. Ya, toh. Karena kita akan merasa, aduh, ada yang kurang dengan saya ini bukan lulusan sekolah ini, bukan dari luar negeri, nggak bisa bahasa Inggris, si ini lebih pintar dari saya, si itu lebih pintar. Kayak sama Musa bilang, kenapa kamu nggak cari Harun aja? Harun tuh lebih pintar, lebih bisa ngomong, dan lain sebagainya. Nah, juga cara pandang kita tentang diri kita sendiri itu menghalangi kita untuk bisa menikmati janji Tuhan. Gitu. Ingat ke-12 pemimpin yang dikirim Musa untuk spying, ya, untuk melihat tanah perjanjian. 10 orang pulang bilangnya gini, ya, ada bangsa raksasa di situ, keturunan Enak, dan kami melihat diri kami sendiri. Kami melihat diri kami sendiri. Nah, itulah identitas diri. Kami melihat diri kami sendiri. The way you look at yourself. Kami melihat diri kami sendiri seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ya, jangan disalahin mereka. Karena cara kamu memandang dirimu sendiri sebagai belalang, ya mereka akan pandang kamu juga sebagai belalang. Gitu ya. Jadi, the value you hold, ya, nilai yang saudara pegang, akan menentukan perlakuan orang lain kepada saudara. Gitu. Nah, kalau saudara mau diperlakukan berbeda, ya dirubah value saudara. Gitu. Ya. Jadi, cara pandang kita terhadap diri kita sendiri menentukan apakah kita bisa menikmati janji Tuhan atau tidak. Nah, di mata belalang, ya belalang itu binatang kecil, apa saja kelihatan besar. Di belalang, apa saja kelihatan besar. Ya toh? Nah, dan akibatnya apa? Ini akibatnya. Tuhan kan izinkan mereka masuk. Mereka nggak bisa menikmati janji yang sudah tuh. Mereka begitu very close. Mereka udah begitu dekat sekali dengan janji Tuhan. Mereka nggak bisa masuk. Mati di padang gurun. Nah, kita tahu tadi yang dibahas, saya senang udah dibahas duluan sama Pastor Arifin, jadi saya nggak usah ngomong banyak tentang Joshua dan tentang Joshua. Nah, Joshua dan Caleb ini punya otoritas. Ya, tadi disebut boldness, ya, disebut boldness, keberanian, holy boldness dan lain sebagainya. Dia ini punya otoritas. Dari mana datangnya otoritas Joshua dan Caleb? Mereka mengoyakkan pakaiannya, bilang tanah yang Tuhan janjikan itu adalah baik, berlimpah susu dan madunya dan lain. Dari mana mereka dapatkan otoritas? Karena mereka punya cara pandang yang sehat tentang diri mereka sendiri. So your identity connect to your authority, atau sebaliknya, your authority connect to your identity. Ya, toh? Jadi kalau saudara nggak punya identitas diri yang benar, saudara akan disqualified diri saudara sendiri. Saudara akan merasa insecure menjadi seorang leader. Dan ini merupakan sebuah proses yang memang kita semua harus jalani. Tapi Tuhan ada di situ untuk menolong kita every step of the way. Tuhan menolong kita. Apakah suara saya masih bisa didengar dengan baik? Tulisannya di sini internet saya unstable. Masih bisa? Good. Nah, makanya kita harus jadi pemimpin yang punya gambar diri yang sehat.
Nah, yang namanya sehat itu nggak permanen, saudara. Sehat itu harus di-maintain. Kita nggak bisa bilang sehat terus. Ya, nggak bisa. Kita sehat hari ini, besok kita bisa jadi nggak sehat. Ya, itu yang terjadi sama Nabi, siapa itu? Elia ya. Yang, barusan mengalahkan apa namanya nabi-nabi palsu, tapi kemudian besok paginya dia merasa, waduh, aku ini nggak ada harga dirinya dan lain sebagainya. Jadi sehat, yang namanya sehat itu harus di-maintain. Ya. Karena kita bisa sehat hari ini, besok kita bisa nggak sehat. Kita bisa kurang sehat hari ini, besok kita sehat, tergantung dari apa yang kita lakukan. Dan sebagai seorang pemimpin, salah satu hal yang harus kita selalu jaga adalah kesehatan kita. Bukan cuma kesehatan fisik, bukan cuma kesehatan cara berpikir, tapi juga kesehatan kita dalam soal identitas diri. Gitu. Karena bisa jadi pandemi, bisa jadi storm, badai, bisa jadi kesulitan-kesulitan yang menghadang kita, itu membuat kita jadi terganggu kesehatannya. Cara berpikir tentang diri kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu satu sama lain. Nggak bisa sendirian. Kita perlu satu sama lain. Kita perlu jadi our brother's keeper, ya. Kita perlu untuk menolong satu dengan yang lain. Jadi jangan hidup menyendiri. Nah, salah satu daripada kesulitan seorang leader adalah yaitu dia memposisikan dirinya sedemikian rupa ada di atas sehingga dia unreachable, dia nggak bisa dijamah sama yang lain. Dan itu buah si malakama menurut saya. Gitu. Saudara boleh naik ke atas, saudara boleh naik ke atas, tapi ajak orang ke atas paling tidak, saudara, ya ada orang lain bersama dengan saudara. Nah, begitu kita lahir baru, seharusnya terjadi perubahan nilai karena kita orang baru, kita manusia baru, ya. Saya selalu bilang dosa itu selalu mengurangi nilai, tapi kebenaran itu menaikkan nilai. Cerita tentang anak yang terhilang, ya toh, kan dia keluar dari rumah itu sebagai anak. Tapi begitu dia keluar rumah, lama-lama nilai hidupnya tambah turun, tambah turun, tambah turun. Dari anak kemudian dia jadi budak dan mau makan ampas makanan babi aja nggak dikasih. Nah, sedemikian rupa experience ya, pengalaman-pengalaman dia itu merusak cara berpikir tentang dirinya sendiri sehingga meskipun dia bertobat, dengar ya, meskipun dia bertobat, dia mau balik ke rumah bapak jadi seorang budak. Jadi dia keluar rumah sebagai anak, dia mau kembali ke rumah sebagai budak meskipun dia bertobat loh. Nah, banyak orang Kristen mentalnya kayak gini. Bertobat tapi kepengennya cuman mau jadi orang suruhan, bukan lagi anak. Nah, bapaknya ngelihat dari jauh. Yang saudara perhatikan deh, saya baru nemu, mungkin saudara udah belajar ini, tapi buat saya baru belajar. Jadi, tapi nggak ada salahnya lah saya ngomong juga. Dia ini sudah Lukas 15 ya. Dia ini udah mikir dalam hatinya. Kalau saya pulang, saya akan bilang sama bapak saya, aku ini bersalah, aku sudah berdosa terhadap bapak, ya toh, dan lain sebagainya. Terus kemudian dia mau bilang, jadikanlah aku seorang suruhan dari bapak. Itu sudah dia rehearse dalam kepalanya sendiri, sudah dia ulang-ulang dalam kepalanya. Dia sudah berencana. Waktu dia pulang, bapaknya ngelihat dia dari jauh, bapaknya langsung temui dia, dan apa yang dia sudah rehearse, apa yang dia sudah ulang-ulangi di kepalanya dia itu mau ngomong apa sama bapaknya, dia ngomongin, Bapak, ampun, aku sudah bersalah depan Bapak dan lain sebagainya. Tapi sebelum dia sempat ngomong, jadikan aku anak Bapak, orang suruhan. Sebelum dia sempat ngomong itu, jadi ada satu penggal kalimat yang belum bisa dia sebut, bapaknya udah ngomong lebih dulu. Lekaslah ambil jubah yang terbaik. It's amazing. Saya udah baca ayat itu berulang-ulang kali, puluhan kali, ratusan kali mungkin. Tapi saya baru lihat ada satu penggal kalimat yang belum disebutkan. Bapaknya udah interview lebih dahulu. Yaitu identity. Once you are son, you are son.
In this house you are a son. Dan bapaknya kembalikan martabatnya. Pakaikan jubah yang terbaik. Pertanyaan saya gini, ini anak kan kotor, dari kandang babi. Dia baru dari kandang babi. Dia kotor, dia bau. Nah, ya disuruh mandi dulu. Ya, bersih-bersih dulu. Pakai parfum dulu, baru dikasih jubah yang terbaik. Ini bilang, lekas pakai jubah yang terbaik. Jangan istilahnya, belum masuk rumah, udah pakai jubah yang terbaik dulu. Pakaikan cincin, pakaikan sandal, dan lain sebagainya. Jadi identitas diri connect sama otoritas. Nah, sebagai leader, kita itu yang, saya cek ya, waktu saya ini sampai jam berapa? Saya nggak mau kelewatan. 5 menit lagi ya. Value yang dipegang seorang leader itu sangat penting. Karena value itu menentukan culture, menentukan budaya. Value yang dipegang seorang leader itu menentukan budaya. Budaya dari sebuah institusi, budaya dari sebuah gereja, budaya dari sebuah organisasi itu manifestasi daripada nilai yang dipegang oleh leadernya. Jadi hati-hati dengan value. Jadi sekarang kalau saudara mau budaya yang berbeda, ya saudara harus rubah dari dasarnya, yaitu dari value yang saudara pegang sebagai seorang pemimpin. What culture do you want to see? Budaya seperti apa yang saudara mau lihat? Ya, mulai dari value yang saudara pegang. Nah, value itu jangan cuma disebut, jangan cuma ditempel jadi stiker, tapi harus dihidupi. Nah, saya senang, saya belajar ini dari Pastor Brian Houston ya. Setiap kali dia ditanya tentang value yang ada di Hillsong. Kalau saudara pernah lihat Hillsong tuh volunteeringnya luar biasa, mereka punya generosity-nya luar biasa dan lain sebagainya. Seringkali mereka ditanya, bagaimana kamu bisa set up value seperti ini? Jawaban dia sederhana, be the value, dia bilang gitu. Jadilah value itu sendiri. Ya toh. Jadi mungkin pelajaran kita hari ini ditutup dengan coba tulis deh apa yang penting buat saudara. Apa yang penting buat saudara? Apa yang membuat saudara kok saya ngambil keputusan ini ya? Apa yang membuat saya ngambil keputusan seperti ini? Apa yang mendasari? Ya toh. Karena value itu akan termanifestasi di dalam action. Ya toh. Action itu kemudian kalau diulang-ulang jadi apa? Udah tahu dong, jadi habit, ya kan? Nah, habit kalau dilakukan oleh banyak orang, jadi apa? Jadi culture. Jadi action itu, value, itu kalau dilakukan jadi action. Action, kalau dilakukan berulang-ulang jadi apa? Jadi habit. Katanya harus dilakukan 21 hari berturut-turut kalau mau ganti habits. Ya, dilakukan 21 hari berturut-turut. Nah, sekarang ini saya punya habit baru. Banyak habit baru saya sejak pandemi ini. Gitu ya. Antara lain, saya jogging, slow jog, lari. Sudah lebih dari 21 hari, udah hampir 2 tahun. Ya, satu tahun 8 bulan. Jadi udah menjadi value saya, udah menjadi kebiasaan baru buat saya. Nah, kalau habit ini dilakukan oleh banyak orang, karena value itu transfer sebetulnya kan, transfer. Gitu. Saudara, dilakukan oleh banyak orang, jadinya jadi sebuah culture. Nah, start dari mana? Kalau saya, startnya dari my family dulu. My family dulu. Ya. Makanya, buat saya, perpuluhan itu value yang saya pegang dari umur saya 25 tahun sampai sekarang. Ya, saya ajarkan sama anak-anak. Nah, anak saya sekarang mulai kerja nih, ya di Melbourne. Saya tanya sama mereka, saya nggak terus tanya susah enggak, saya cuma iseng aja. Berapa kali saya tanya sama dia, terakhir minggu lalu. Hei, ngomong-ngomong, kamu kasih perpuluhan nggak sih sama Tuhan? Oh, always, selalu. Ah, puji Tuhan.
Itu value yang coba. Memang nggak selalu bisa, itu merupakan sebuah proses yang harus kita jalani setiap orang. Tetapi itu menular, ya menular. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Dan orang yang punya value yang sama dalam sebuah organisasi bisa dilihat dari mana. Bukan cuma sekedar kelakuannya yang sama, tapi language yang mereka pakai itu sama. Ya, language, bahasa yang mereka pakai itu sama. Ya, itu saja dari saya. Persis jam 11.34, kurang 1 menit. Tuhan Yesus memberkati. So, memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka datanglah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dan dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu untuk mendahului mereka. Kemudian ayat yang ke-34 nih yang menjadi pembahasan saya ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tergeraklah hati Yesus dan melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Domba yang tidak mempunyai gembala. Domba-domba yang bingung, yang confused. Dan gembala di sini adalah leader, ya, pemimpin. Kita melihat gembala itu sebagai seorang pemimpin. Tergeraklah hati Yesus. Dia punya belas kasihan. Belas kasihan itu bukan cuma punya empati, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi juga kemudian take action, kemudian follow through, kemudian melakukan sesuatu untuk memberikan apa yang dibutuhkan sama orang-orang tersebut. Ada dua hal di sini yang saya mau garis bawahi sebagai seorang leader, yaitu dua hal yang penting untuk kita kerjakan, ya, dan kerjakan dalam keseimbangan, ya, yaitu caring, ya, and leading. Caring and leading. Caring and leading. Leading kita semua tahu, kita semua sudah belajar kebanyakan, ya. Leading itu kita memimpin, kita berjalan di depan mereka sebagai pemimpin, kita yang take charge, kita yang mengambil keputusan, kita yang menjadi contoh, kita yang ambil responsibility, kita yang ambil tanggung jawab, kita yang melemparkan visi, ya toh, itu sebagai seorang leader kita harus lead, ya, kita harus mengambil tanggung jawab, ya, menggunakan otoritas yang kita punya. Tetapi yang nggak kalah penting adalah caring. To care, caring. Caring ini sebagai seorang leader, we have to go down to their level. Kita harus turun ke level mereka. Ya, jangan terus ada di atas, tapi harus turun ke level mereka. Kita perlu untuk menyembuhkan luka mereka. Kita perlu untuk ada di situ buat mereka. Mereka bisa lihat bahwa kita juga ada di situ pada saat mereka sedang mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menarik sekali buat saya, karena every now and then saya kembali ke Mazmur 23. Sebab sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, kita harus belajar daripada Tuhan. Mazmur 23 ini ada wonderful example, ya, tentang leadership. Saudara tentu tahu, dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga itu Daud address Tuhan sebagai Ia, sebagai orang ketiga, ya, sebagai Ia.
Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, dan lain sebagainya. Tetapi di ayat yang keempat, you know, tiba-tiba dari figur orang ketiga, Daud berubah address Tuhan sebagai engkau, sebagai engkau, sebagai pihak kedua, sebagai orang yang kedua. Berarti ada apa namanya, ada kedekatan dalam relationship, ya, ada kedekatan dalam hubungan. Tapi yang menarik buat saya sekali lagi, yang mungkin saudara sudah lihat, tapi saya baru lihat belakangan ini sejak pandemi ini, dan ini yang menginspirasi saya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yonatan tadi. Justru relationship ini berubah, kedekatan ini kemudian terjadi justru ketika Daud melewati lembah kekelaman. Justru pada saat dia ada di dalam bahaya, justru pada saat dia ada dalam kegelapan, pemimpinnya dekat dengan dia, pemimpinnya ada bersama dengan dia, dan dia lebih kenali pemimpinnya lagi, itu justru pada saat dia ada dalam lembah kekelaman. Dan ini yang menginspirasi saya juga, kenapa selama pandemi ini saya begitu sibuk dengan saya nggak pernah sesibuk ini dalam memperhatikan orang, terutama kalau ada yang sakit, terutama ada yang ketahuan sakit COVID dan lain sebagainya. Dan kita, seperti yang tadi Jonathan lakukan, memang kita sudah lakukan banyak melalui yayasan kita, ya. Tetapi pandemi ini membuat kita sungguh-sungguh all out gitu, dalam membantu banyak orang. Gitu, ya. Kita membantu selalu. Prinsip saya selalu mulai dari Yerusalem dulu ke Samaria, Yudea, terus sampai kepada semua orang yang lain. So, itu adalah bentuk daripada caring. Sebagai leader, kita harus care justru di masa pandemi ini. Saya berkali-kali katakan kepada tim leader di tempat saya bahwa justru di saat sekarang inilah, kalau selama ini sebelum pandemi kita sering kali minta bahwa jemaat itu mendukung kita, jemaat support kita. Sekarang waktunya kita balik role-nya, balik peranannya. Kita yang harus ada di sana buat mereka. Kita yang harus support mereka. Kita yang harus habis-habisan buat mereka. Dan itu yang kita lakukan selama 18 bulan ini. Gitu. Kita yang harus coba untuk fulfill their needs. Kita harus memenuhi kebutuhan mereka, dari kebutuhan. Dan kita lihat Yesus dalam hal ini bukan cuma sekedar memperhatikan kebutuhan rohani daripada murid-muridnya, tapi dia lihat murid-muridnya belum makan, murid-muridnya belum istirahat, dan dia memperhatikan kehidupan jasmani daripada murid-muridnya. Dan that's what we also need to do. Kita bukan cuma gembar-gembor soal rohani, jadi polisi apalagi ya dalam kerohanian seseorang, tetapi kita harus memperhatikan juga hal yang jasmani, gitu. Dan caring juga termasuk loving and accepting them, menerima mereka apa adanya. Gitu. Dan yang namanya leader, seorang pemimpin itu selalu dealing with people, selalu berhubungan dengan orang. Nah, kalau kita nggak suka orang, ya kita nggak bisa jadi pemimpin. Gitu. Karena kita selalu harus berhubungan dengan orang. Ya. Nah, saya suka banget dalam 2 Tawarikh, ayat 2 Tawarikh, pasalnya yang kalau tolong saya bisa dibantu dikeluarkan di sini, 2 Tawarikh pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ini ayat juga yang pernah saya sharing dalam leadership yang lalu, ya, waktu saya diminta oleh Pastor Jonathan. 2 Tawarikh 1 ayat yang ke-10 dikatakan, berilah sekarang padaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya, berikanlah pada aku hikmat dan pengertian. Ini yang selalu jadi doa saya juga sebagai seorang pemimpin, supaya saya diberikan hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat, ini kata yang luar biasa, yang menarik buat saya adalah kata keluar dan masuk. Supaya aku dapat keluar dan masuk. Ya, supaya aku dapat keluar dan masuk. Ini sangat menarik,
Karena menurut saya ini bicara soal zoom in and zoom out. Zoom in and zoom out. Bicara soal attach and detach. Ya, sebagai seorang leader kita perlu caring. Caring itu attach, yang melekatkan diri kita pada kehidupan orang-orang yang kita layani. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus bisa detach, kita juga harus bisa melepaskan diri dari mereka supaya kita bisa lead mereka. Dan ini masalah yang sama sekali tidak mudah. Sampai hari ini juga saya terus berdoa, saya terus minta hikmat Tuhan, saya terus belajar dari yang lain bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dan keluar, zoom in dan zoom out. Kita bisa attach dan detach. Ya, sebab kalau kita care terlalu besar sama kehidupan orang sedemikian rupa sampai kita tidak bisa detach ourselves, maka kita nggak lagi bisa menjadi pemimpin mereka. Kita sudah terlalu baik sama seseorang, kita udah terlalu sedemikian rupa udah terlalu raket, orang Jawa bilang sama orang, sehingga kita nggak lagi bisa menjadi pemimpin mereka. Kita nggak bisa bicara truth dalam kehidupan mereka. Kita nggak bisa koreksi mereka lagi. Kita nggak bisa, kalau mereka salah, kita nggak berani lagi untuk mengatakan yang sebenarnya sama mereka. And that's wrong. Pada saat itu kita nggak lagi bisa menjadi pemimpin buat mereka. Itu sebabnya kita perlu sebagai pemimpin untuk selalu find balance ya gitu. Kapan saatnya untuk kita bisa attach, kapan saatnya untuk kita detach diri kita. Selama kita masih bisa lakukan itu, saya pikir kita adalah pemimpin yang cukup sehat. Tetapi kita nggak lagi bisa sehat. Umpamanya nih contoh, saya ambil contoh yang kebetulan lewat di kepala saya aja. Ada orang yang mungkin pengusaha di tempat saudara yang waduh begitu rajin memberi ya, atau di gereja bahkan memberikan banyak hal buat gereja juga buat kita secara pribadi. Sedemikian rupa kita sampai bangun relationship sama mereka. Tetapi kalau kemudian ada yang keliru yang dia lakukan dan kita tidak punya keberanian untuk menegur dia, kita tidak punya keberanian untuk koreksi dia, dan berarti kita harus lead dia, kita harus memimpin dia, dan kita nggak punya keberanian, berarti kita nggak bisa detach diri kita, nggak bisa lepaskan diri kita lagi. Pada saat itulah kita tidak lagi efektif dan tidak lagi bisa menjadi pemimpin yang baik buat dia. Jadi balance ini harus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab sekali lagi memandang pemimpin sebagai seorang pelayan. Kita ini, ada teman saya katakan seperti ini, salah satu orang yang saya selalu look up to dalam kepemimpinan, dia bilang, we make so many leaders, but we make few servants. Padahal sebetulnya leader is a servant, kalau kita ambil dari Alkitab. Tadi sudah dikasih tahu sama Pastor Arifin bahwa jangan kamu seperti pemerintah-pemerintah dunia ini, memerintah dengan tangan besi dan lain sebagainya. Tapi barang siapa ada di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah yang menjadi pelayan. Barang siapa yang menjadi terkemuka itu artinya yang terdepan, ya, yang memimpin, haruslah kamu menjadi pelayan buat semuanya. Kata yang dipakai adalah doulos. Nah, kita great in making, atau kita sebagian besar di antara kita berhasil atau banyak mengeluarkan energi kita dalam membangun seorang pemimpin, tetapi nggak banyak di antara kita yang membangun seorang pelayan. Padahal pelayan itu yang Tuhan bangun sebetulnya. Ada teman lain lagi yang bilang gitu, God never make a leader, He always make a servant. Dia bilang. Kalau kita lihat tadi Joshua yang diomongin dari tadi, dia itu sebetulnya ya serving Moses his whole life ya gitu, sebelum dia kemudian dipromosikan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Kita lihat juga Daud juga sempat melayani Saul gitu. Kita lihat Yusuf ya melayani di rumah Potifar, dia juga melayani di penjara, dia terus melayani. He is good in serving.
Nah, seharusnya gereja itu memproduksi orang-orang yang excellent in serving. Excellent in serving. Excellent in serving. Ini yang kemudian jadi apa namanya? Jadi tadi kalau apa namanya? Jonathan benar-benar menggebu-gebu bicara soal apa namanya? Community, culture dan lain sebagainya. Saya mau tambahkan satu sama dia. Kita harus build a servant mentality. Udah terlalu banyak bossy mentality. Saya orang nggak boleh digede sedikit, nggak boleh dipromosi sedikit sama Tuhan, nggak boleh dapat sedikit, nggak boleh gede sedikit. Waduh, bossinya muncul. Ampun, ampun, ampun. Kadang-kadang saya malu. Kadang-kadang saya, wow, ini yang diperlihatkan, ini yang dicontohkan, ini yang di apa namanya, diviralkan dan lain sebagainya. I think we move into the wrong direction kalau kita apa namanya promote itu ya. Seharusnya kita harus Tuhan yang ditinggikan, Dia yang dimuliakan, Dia semakin ditinggikan, kita semakin direndahkan. Seharusnya kan begitu. Nah, itu adalah tanda bahwa we are not good in serving. We are not good in developing serving. You know? You will lead better. You will lead better. Meskipun kamu saudara nggak punya kemampuan atau nggak punya pengalaman, but if you know how to serve, you will be a great leader. Saya ulangi sekali lagi. Saudara mungkin nggak punya pengalaman to lead, ya, nggak pernah pengalaman. Tiba-tiba diangkat jadi pemimpin, ya, pemimpin kelompok atau pemimpin cell group dan lain sebagainya. So tiba-tiba diangkat jadi pemimpin. Jangan takut. If you are a great servant, you will make a great leader. Yusuf itu, bayangin, Yusuf itu pengalamannya apa? Tiba-tiba jadi Perdana Menteri, coba. Itu yang lain, yang di bawah Firaun, yang nunggu-nunggu jabatan segala macam itu kan bisa 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 apa kriterianya nih orang nih tiba-tiba bisa diangkat jadi Perdana Menteri nih gitu. Tetapi dia menunjukkan kualitasnya. The minute dia in power, dia menunjukkan kualitasnya. Dia punya perencanaan yang luar biasa. Dia biasa untuk go down to the level of the people who he is leading. Dia biasa untuk turun di levelnya orang-orang. Bayangin, saudara. Jadi pelayan di rumahnya Potifar itu beda banget dengan jadi pelayan di penjara. Beda banget. Nah, kalau dia bisa jadi pelayan di penjara, bisa serve penjara, bisa jadi orang-orang yang memimpin di penjara, sampai kepala penjara serahkan semua sama dia, dia bisa pimpin siapa saja. So, yang di penjara itu bukan orang-orang yang gampang untuk diatur. Kriminal itu. Gitu. Sama kayak Daud. Daud itu di Gua Adulam, itu jadi pemimpinnya kriminal, jadi pemimpinnya orang-orang outcast, orang-orang yang terlempar. Gitu. Kalau dia bisa jadi pemimpin di situ, dia bisa jadi pemimpin di mana saja. Nah, tadi ada yang tanya, baru sedikit dimarahin atau sama bosnya, atau baru sekedar nggak dihargai pekerjaannya sama bosnya, udah sakit hati atau mungkin udah bayangkan sama si Yusuf itu yang dia bantu menerjemahkan mimpi orang, kemudian janji ya kalau kamu nanti keluar dari sini, ingat saya, dia dilupakan sama sekali. Gitu. And that's the reality of life. But if we develop servanthood, kita nggak pakai banyak perasaan. Saya ulangi sekali lagi, I like this one. Kalau kita develop servanthood, kita memimpin nggak pakai banyak perasaan. Mau nggak dihargai orang, kayak nggak apa-apa. Mau nggak diterima kasihin sama orang, no problem. Orang nggak, biasanya ini yang sering saya katakan sama istri saya baru tadi pagi ngomong juga. Sometimes I don't like the way people treat you, dia bilang gitu. Kadang-kadang saya nggak suka orang memperlakukan kamu, dia bilang gitu. Gitu. Kayaknya semua kalau sampah dilempar ke kamu, semua dilempar ke kamu, katanya gitu. Tapi saya bilang no problem. It come with the territory.
It's the job of a servant untuk bikin bersih yang kotor-kotor, ya, untuk angkat semua sisa-sisa makanan orang, bikin bersih yang kotor, muntahan orang dan lain sebagainya. Kalau kita nggak pakai perasaan, we have no problem. Tapi seringkali jadi leader itu perasaannya ikut. Ya, perasaan nggak dihargai, ya, perasaan kurang dipuji, atau perasaan. Nah, itu yang makin repot karena kita nggak develop servanthood heart. Dan better in serving itu artinya apa? Kita develop orang-orang yang ini. High in commitment, low in maintenance. High in commitment, very low in maintenance. Jangan terbalik. Jangan very high in maintenance, very low in commitment. Ya, harus selalu diuber-uber, harus selalu diingatkan. Ayo pelayanan ya, jam segini jangan lupa ya, bangun ya, ayo latihan ya. Udah very high in maintenance, komitmennya sangat low. Tapi orang yang punya hati yang melayani itu very high in commitment and very low in maintenance. Ya, because serving is your pathway to leadership. Serving itu adalah jalan saudara untuk menuju kepada leadership. Berbahagialah saudara kalau saudara ini dapat kesempatan untuk bisa melayani yang lain. Saya itu nggak pernah tahu semua latihan yang saya dapatkan dulu dari sejak saya muda itu menuntun saya ke sini. Saya nggak pernah tahu. Tapi saya bersyukur bahwa itu terjadi pada saya. Saya ini waktu masih sekolah di Belanda dulu, orang yang paling sering datang ke airport di semua kalangan orang-orang student Indonesia yang hadir saat itu adalah saya. Ngapain datang ke airport? Jemput hamba Tuhan. Semua orang yang mampir ke Belanda itu saya jemput, saya antar-antar mereka, saya yang suruh mereka tinggal, carikan tempat tinggal. Kadang-kadang tidur di tempat saya, di apartemen, di unit saya yang udah kecil gitu. Saya kadang-kadang keluar ke tempat lain. Dan dari situ saya belajar begitu banyak karakter. So many characters yang saya bisa pelajari, dan saya bersyukur. Ada yang datang setiap kali, ya toh, kalau saya sekolah, kuliah, pas saya pulang, kamar saya bersih. Kulkas saya yang kosong penuh. Waduh, saya bilang sering-sering datang ke sini orang ini. Gitu. Tapi ada juga yang pakai telepon interlokal ke Indonesia nggak pernah bayar. Ampun, gitu waktu itu telepon. Harganya berapa sekali interlokal. Dan setiap kali dia telepon ke saudaranya, ke keluarganya, saya pusing bayarin abonemennya dan lain sebagainya. Saya ketemu banyak orang, saya ketemu banyak karakter. But through it all, Tuhan atur, Tuhan ajar saya untuk terus melayani, memberikan yang terbaik. Supaya pada saat kamu jadi, don't act like the one you don't like, but act like the one you like, gitu ya. Seperti apa yang kamu suka diperlakukan orang lain, perlakukan itu lebih dahulu. Semua your gift, talent, and ability Tuhan berikan, semua talenta, kemampuan, bakat Tuhan berikan kepada saudara untuk bisa melayani orang lain. Ya, jadi kalau nggak ada yang sudah ingat dari sesi yang kedua ini, ingat itu aja. Sebagai seorang leader, jangan main perasaan. Because we are servant. Budak dalam bahasa aslinya tuh budak. Budak tuh nggak punya hak. Budak itu tidak dibayar. Gitu. Basically sebetulnya kata budak ini sendiri di sini ada dua macam kan. Ada budak biasa, ada yang namanya bond servant. Ada budak yang sukarela. Gitu. Di firman Tuhan itu biasanya orang jadi budak itu menjual dirinya kalau dia itu nggak bisa bayar utang, terlibat dalam financial trouble, kemudian dia ada yang bebasin dia kemudian jadi budak buat orang itu.
Tapi dia jadi budak buat orang itu cuma 6 tahun saja. Di tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Dan waktu dia dibebaskan, itu dia harus dikasih modal. Dikasih modal dengan kambing domba yang berlimpah-limpah. Gitu. Supaya dia bisa take off, dia bisa move on, supaya dia nggak kembali lagi ke perbudakan. Tetapi ada budak-budak yang mengambil keputusan, gue nggak mau dibebasin nih, gue mau mengabdi sama Tuhan gue seumur hidup. Jadi dia mengabdi, dia melayani bukan karena paksaan, tapi dia melayani karena dia mau. Dan itu yang namanya bond servant. Karena dia mau, karena kehendak dia sendiri. Dan itu beda. Beda banget, saudara. Beda banget. Karena, loh, kok ada orang mau dibegitukan? Karena selama dia menjadi budak, ya waktu dia bayar hutang, selama dia menjadi budak, itu dia diperlakukan dengan baik. Dia diterima. Dia mengalami kasih. Dia tahu arti kehidupan dan lain sebagainya. Sehingga dia bilang, you know what? I'm gonna dedicate myself to you. I'm willingly serve you for the rest of my life. Bukan karena terpaksa, tapi karena disuruh. Karena keinginan pribadi. Dan saya temukan dalam kita melayani dua hal ini totally different. Banyak orang melayani, tapi karena terpaksa. Banyak orang melayani, tapi fokusnya pada diri sendiri. Makanya nggak pernah bisa bagus keluarnya. Banyak orang melayani, tetapi high maintenance and low end commitment. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu juga yang Tuhan mau sama kehidupan kita. Tuhan mau kita berbeda. Tuhan mau kita melayani karena kasih karunia Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Karena dia Tuhan yang lebih dahulu menerima kita. Dalam keadaan kita masih berdosa, dia sudah menerima kita. Bahkan dia bayar lunas semua utang kita di atas kayu salib. God doesn't owe us anything. We owe him everything. Tuhan tidak utang apa-apa sama kita. Kita yang utang luar biasa semuanya sama Tuhan. Jadi penting untuk kita bisa mengerti bahwa kita melayani bukan karena terpaksa. Karena banyak orang yang kemudian bilang, saya sudah melayani kok, tapi saya nggak terima apa yang Tuhan janjikan. Saya sudah melayani. Karena kita melayani dengan cara yang salah. Kita melayani bukan karena saya katakan gini, orang yang melayani dengan benar, itu target dia bukan apa yang dia bisa dapatkan, tapi target dia adalah kepuasan yang dilayani. Orang yang melayani dengan benar, target dia bukan apa yang dia bisa dapatkan dari pelayanan ini, tetapi target dia adalah orang yang dia layani. Kepuasan orang yang dia layani merupakan target dia. Orang yang melayani secara terpaksa, itu baru bertindak setelah disuruh. Kadang-kadang disuruh berkali-kali, baru dia jalan. Itu yang saya bilang high maintenance itu. Tapi kalau orang yang melayani dengan sukarela, dia sigap, dia antisipatif. Ya, dia sigap, dia ada. Begitu diminta, ini. Begitu diminta, ini. Kadang-kadang belum diminta, dia udah siapkan. Itu antisipatif. Itu melayani dengan baik. Itu melayani dengan sukarela. Dan melakukan lebih dari yang diminta. Kalau orang melayani secara terpaksa, dia hanya melakukan apa yang ala kadarnya. Ya, dimintanya begini, ya udah, gue kasih begini. Ngapain gue buat lebih? Tapi orang yang melayani secara secara sukarela akan melayani dengan sebaik mungkin. Makanya hasilnya beda. Yang satu hasilnya rata-rata atau di bawah rata-rata, yang satu hasilnya di atas rata-rata. Bayangin kalau gereja penuh dengan orang-orang yang mentalnya kayak gini. Saya nggak bisa bayangin. Kita produce so many great leaders.
yang know how to behave themselves, know how to care, and know how to lead well. Orang yang melayani dengan sukarela itu menganggap pelayanan sebagai suatu hak istimewa. It's a privilege. Tetapi orang yang melayani secara terpaksa itu menjadikan pelayanan sebagai sebuah beban buat dia. Jadi kita perlu untuk mengerti bahwa kita mesti develop a servant heart, ya, mengembangkan hati yang melayani. Nah, untuk menjadi servant heart, kita harus belajar yang namanya, tadi sudah disebut kalau nggak salah sama Pastor Jonathan, kita harus belajar yang namanya mendengarkan. Karena mendengarkan itu bukan perkara yang mudah, saudara. Ya, salah satu komplain terbesar daripada istri terhadap suaminya itu adalah karena suaminya nggak mau dengerin. Ada istri-istri yang bilang amin di sini. Ya, karena mendengarkan itu bukan perkara mudah. Mendengarkan itu bukan cuma sekedar mengulangi apa yang dikatakan. Itu yang dari dulu saya salah mengerti. Dulu kalau ribut sama istri saya, selalu dia tuh ngomongnya gitu. Kenapa sih kamu nggak mau dengerin? Terus saya dengan bangganya bilang, sebentar ya, kamu kan tadi ngomong ini. Kemudian saya ngomong ini. Terus kamu balas ini. Terus saya ngomong ini. Terus kamu ngomong ini. Terus saya jawab seperti ini. Mana yang nggak dengerin? Semua kalau tadi saya rekod dengan baik di kepala saya. Tambah ngamuk. Tambah ngamuk. Bukannya dia menyerah kalah, tambah ngamuk. Dasar pendeta. Banyak ngomong, katanya gitu. Pinter ngomong, katanya. Waduh, saya jadi bingung. Saya nggak pernah berdoa minta Tuhan sebagai hakim. Ya, saat itulah saya seringkali minta Tuhan, kenapa engkau nggak datang sebagai hakim yang adil dan menentukan siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah, saya yakin pada saat itu pasti Tuhan bilang, Jeffrey Rahmat. Gitu. Tapi saya keliru besar. Ternyata bukan itu. Mendengarkan is an art, listening is an art. Tapi masalahnya kita sebagai leader, kita ini banyak, dan Jonathan pasti bisa iya kan saya juga, kita ini kemana-mana disuruh ngomong. Kita ini kemana-mana disuruh ngomong. Orang nggak bubar sebelum kita ngomong. Itu. Ayo. Ya kan? Itu buah si malakama buat seorang leader. Mau ada acara apa? Kita datang nih, ada acara apa? Ya, sepatah dua patah kata dulu dong dari leader kita, dari gembala kita. Padahal kita datang cuman mau ikut, perayaan atau apa, yang bicara juga orang lain, tapi selalu kita dikasih kesempatan untuk ngomong. Ya, itu buah si malakamanya seorang leader, selalu diharapkan untuk ngomong. Nah, ada juga leader yang suka ngomong, dikasih waktu 5 menit, keterusan 15 menit, setengah jam nggak kelar-kelar, ya, disuruh doa, khotbah gitu ya, orang jadi kelaparan semua dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang kepengen banget ngomong, tetapi justru kita dikasih 2 telinga nih sama Tuhan, 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar dan tidak banyak berbicara. Perhatikan, di semua surat kepada jemaat di kitab Wahyu itu ada titipan pesan, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Itu di semua jemaat. Di semua jemaat, periksa saja. Di semua jemaat. Itu ada, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Berarti, kesulitan utama buat jemaat-jemaat adalah, atau buat kita para leader adalah, untuk mendengar. It doesn't come naturally buat kita. Biasanya leader itu, kalau diam, bukan berarti dia mendengarkan. Seringkali dia diam itu, dia nunggu kesempatan kapan dia bisa ngomong. Gitu. Saya ngaku aja nih, saya harus mendisiplin diri saya sendiri untuk duduk dan mendengar tanpa harus berpikir yang lain.
Dan itu tidak mudah sama sekali. It takes years for me to learn that. Kalau saya meeting nih sama semua leader saya yang lain, ya, kalau saya meeting, biasanya kalau saya meeting, duduk, udah hadir semua, berdoa, selalu yang mimpin meeting akan bilang gini, ya, kita akan bicara soal ini, menurut Pastor Jeffrey seperti apa? Nah, terus saya disuruh ngomong duluan. Terus saya ngomong, jebret, 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 udah selesai ngomong. Terus yang lain ada yang mau nambahin? Nggak ada yang berani bicara. Ya tuh, kebanyakan kan seperti itu. Ini awal-awal nih, saya nggak bicara sekarang. Sekarang is totally different thing. Siapa yang berani melanggar dia? Siapa yang berani bilang, oh nggak bagus itu, nggak baik. Ya akhirnya meeting selesai. Saya senang. Ya, saya paling nggak senang meeting lama. Kalau meeting sama saya, itu saya batasi 1 jam. Jadi semua orang harus prepare, harus tahu apa yang mau diomongin, nggak ngalor ngidul, harus prepare. Kita habiskan 1 jam untuk bicara. Jarang sekali kelewatan. Tapi saya lihat itu sebagai sesuatu yang merugikan saya sendiri, merugikan tim. Tadi kan Jonathan bilang soal tim ya. Merugikan tim karena saya nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Saya tidak tahu apa yang ada dalam solusi apa yang Tuhan titipkan sama mereka. Akhirnya saya balik. Sejak berapa tahun yang lalu, mungkin udah 7 tahun yang lalu, mungkin atau 6 tahun yang lalu. Ini pandemi aja udah hampir 2 tahun kan, berarti ya mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Setiap kali ketemu, meeting sama mereka akan bilang, ya menurut pendapat Pastor Jeffrey seperti apa? Saya diam, saya bilang, menurut pendapat kamu bagaimana? Kaget mereka, kelabakan, mereka nggak berharap ditanya seperti itu. Dan saya bilang, mulai dari sekarang saya bicara yang terakhir. Nah, akhirnya apa? Keluar pemikiran-pemikiran yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Solusi mereka ternyata jauh lebih baik daripada solusi saya. Saya malah seringkali begini, ini jujur ya, seringkali saya bersyukur ini, untung gua nggak ngomong. Untung gua nggak ngomong duluan. Coba kalau saya ngomong duluan, ketahuan. Saya yang nggak mikir. Mereka yang mikir. Gitu. Jadi seringkali saya lebih bersyukur. Saya bilang, wow, that's great. Ada yang mau ditambahkan? Seringkali saya yang bilang, enggak, saya nggak mau ngomong apa-apa, karena mereka punya jauh lebih baik. Ya. Coba baca nanti di Alkitab. Ya. Kisah soal Yesus kasih 5.000 orang makan. Dia bilang sama murid-muridnya, kamu yang harus kasih makan mereka. Ada pernyataan di situ, karena Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Ya kan? Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Ada tercatat tuh di situ. Tetapi kemudian murid-muridnya ada yang datang bawa 5 ketupat roti dan 2 ikan. Ini Tuhan, ada 5 ketupat roti dan 2 ikan nih. Tapi lucu, Andreas yang bawa. Saya bisa bayangkan, dia bawa, tapi dia sendiri meragukan apa yang dia bawa. Karena dia ngomong gini, dia bawa 5 ketupat roti dan 2 ikan sama Yesus, tapi apakah artinya ini buat orang sebanyak itu? Jadi dia kayaknya mau kasih solusi, tapi pada saat yang bersamaan, dia meragukan pemikirannya sendiri. Ini apa artinya? Jadi artinya gini, kalau gue dimarahin, ya gue siap deh. Tapi siapa tahu ini bisa. Nah itu yang saya suka. That's the spirit of a disciple. Dia selalu mulai dengan apa yang ada di tangan dia. Siapa tahu. Jadi omongin aja. Seringkali kita sebagai anak buah atau sebagai orang pengikut bilang, usul kita mungkin nggak bagus ya. Usul kita mungkin nggak baik. Ngapain gue ngomong lah? Gue ini siapa? Usulan gue mungkin nggak bagus. Belajarlah dari Andreas. Dia bawa 5 ketupat roti dan 2 ikan, meskipun dia ngomong, apakah artinya ini buat orang sebanyak ini? Tapi dia kaget pada saat Yesus bilang, bawa ke sini. Jadi yang dilakukan oleh Yesus itu mujizat berdasarkan apa yang dibawa sama Andreas. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Yesus sebelumnya. Apakah itu sama dengan apa yang dia pikirkan? Tetapi saya menerimanya seperti ini. Bahwa sebagai leader, dia mau mendengarkan usulan anak buahnya. Dia mau
tidak memaksakan kehendaknya sendiri, dia mendengarkan usulan daripada anak buah. And that's hard. Itu perlu heart of a servant, mau untuk merendahkan diri, mau untuk belajar mendengarkan yang lebih muda, yang dipimpin. Nah, itu susah. Saya kasih tahu, itu susah. Ngomong lebih gampang. Ya, dengerin usul orang, apalagi usul yang kayak gitu. Ya, tetapi itu menunjukkan kehebatan daripada Tuhan kita. Karena dia bilang, aku datang tidak untuk melayani, tidak untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pastor Jonathan juga, sebagai leader kita harus learn continuously. Terus belajar. Nah, untuk terus belajar, kita harus ada in the right circle. Kita harus ada dalam lingkungan yang benar. Mentor saya bilang gini, if you are the smartest in the group, get another group. Dia bilang gitu. Kalau kamu yang paling pintar dalam grup kamu nggak akan maju-maju, kamu nggak bisa belajar apa-apa. Get another group. Ambil grup yang lain di mana kamu nggak terlalu pintar. Di mana kamu bisa duduk dan mendengarkan mereka berbicara. Dan kita semua perlu secara intentional, secara sengaja untuk melakukan hal tersebut. Ada ayat yang saudara mungkin semua tahu bilang gini, barang siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Ya kan? Itu ayat kita hafal, tapi coba kita praktekkan deh. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih bijak, saya mau tanya, kita jadi kelihatan apa? Kita kelihatan lebih bodoh. Karena yang lain lebih bijak daripada kita. Pertanyaannya, mau nggak kita kelihatan bodoh? Nah, banyak orang nggak mau kelihatan bodoh. Nah, kalau kita nggak mau kelihatan bodoh, maka kita milih yang mana? Kita milih bergaul dengan orang di mana kelihatan kita yang paling pintar. Nah, di situ grup yang lain tuh. Itu grup yang lain tuh. Itu grup yang bebal tuh. Nah, kalau kita di situ bergaul terlalu banyak, kita jadi malang. Jadi dari dulu saya udah tahu, saya harus memberanikan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih pandai dari saya. It means, artinya, saya harus berani untuk kelihatan bodoh. If you develop that kind of heart, you develop servanthood. Saudara membangun roh yang mau melayani, and you are safe. Di situ. Ada seorang penulis katakan gini, kalau kamu berbicara, seperti saya sekarang ini, kalau saya berbicara, saya hanya mengeluarkan apa yang saya tahu. Tetapi kalau saya mendengarkan, saya belajar apa yang saya belum tahu. Jadi, ilmu saya lebih bertambah kalau saya berbicara atau kalau saya mendengar. Kalau saya mendengar. Makanya dalam setiap leadership meeting di tempat kita di JPCC selalu ada momen di mana ada salah satu leader atau staff yang berbicara. Selalu, setiap minggu. Dan saya duduk mendengarkan mereka. Karena saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa bicara melalui siapa saja. Dan kalau kita punya telinga yang mau mendengar, kita bisa mendengar dari siapa saja. Dan yang terakhir, untuk itu kita harus grow. Kalau kita melakukan tadi, terus serve dengan cara yang benar, mau belajar to listen, terus continuously learning, mau memposisikan diri kita dengan hati yang merendah, untuk bisa belajar dari yang lain, maka kita secara tidak sadar, kita grow in our capacity. Grow in our heart, and grow in our mind. Karena apa? Karena kita bisa terima masukan orang lain. Kita bisa terima pelajaran orang lain. Dengan demikian kita bisa terima orang yang nggak seperti kita. Tadi salah satu yang menarik buat saya yang dikatakan oleh Jonathan adalah dalam tim ambil yang berbeda dengan kita dan lain sebagainya. Itu it takes
a big heart untuk terima orang yang berbeda dengan kita. It takes a big heart, dan tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Biasanya kita hanya suka pada orang yang sama jenisnya sama kita. Tetapi kalau kita belajar lebih baik, kita belajar dari Yesus, dan kita nggak pakai banyak perasaan, dan kita mau kelihatan lebih bodoh dibandingkan yang lain. Kelihatan lebih bodoh itu bukan berarti bodoh loh, cuma kelihatannya aja. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, kita lama-lama jadi bijaksana juga kan, kita kan ayatnya kan bilang gitu, barang siapa bergaul dengan orang bijak jadi apa? Jadi bijak nantinya. Jadi itu proses yang harus kita jalani. Tapi kalau kita nggak mau, ya kita nggak akan dapatkan apa-apa. So itu saja dari saya nggak tahu waktu saya rasa saya masih punya waktu, but anyway, saya berhenti sampai di sini. Saya berharap kita bisa elaborate lagi. Kalau ada yang mau menambahkan, silahkan, supaya saya juga bisa belajar dari saudara. Kalau ada yang mau tanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa, saya lempar ke Jonathan Patiasina. Tuhan Yesus memberkati.